Sudah direkam, silakan Mbak Dede. Baik, terima kasih Mas Tio dan teman-teman. Selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas nama Sabda, kami sampaikan ucapan terima kasih karena teman-teman pada siang hari ini di jam yang cukup kredit ya bagi kita semua. Habis makan siang harusnya istirahat atau lanjut kerja gitu ya. Kita malah berada di sini untuk pelatihan. Tapi semoga saja kontribusi kecil Sabda ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya. Baik, saya share screen bentar. Oke. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita memang fokus akan belajar begitu ya, berkaitan dengan mendorong pengadilan inklusif gitu ya. Ini adalah salah satu sebetulnya inisiatif yang awalnya muncul dari teman-teman komunitas gitu ya, di Sragen misalnya gitu, yang kemudian mau ada peningkatan kapasitas nih untuk komunitas gitu ya. Teman-teman mungkin beberapa kali pernah terlibat bersama Sabda dalam memonitoring adanya pengadilan inklusif gitu ya, memonitoring akomodasi yang layak gitu atau aksesibilitas pengadilan gitu. Mungkin beberapa waktu yang lalu gitu ya bersama Sabda atau kemudian bertemu di beberapa daerah bersama teman-teman, kita melihat pengadilan yang ada di daerah, bagaimana sih layanan yang sudah tersedia di sana. Nah, Sabda sendiri kemudian memiliki misi begitu dalam mengawal pengadilan inklusif ini, bagaimana bisa memaksimalkan peran teman-teman disabilitas, teman-teman organisasi disabilitas, ataupun teman-teman komunitas di daerah masing-masing untuk melihat, untuk berpartisipasi aktif dalam memantau perkembangan perbaikan layanan di pengadilan yang kemudian baik didampingi Sabda atau mungkin belum didampingi oleh Sabda. Teman-teman, kami berharap komunitas bisa atau organisasi disabilitas atau apapun namanya yang bergerak di isu disabilitas dapat ikut berpartisipasi secara aktif, melihat dan kemudian memantau, memberikan masukan atas layanan-layanan yang ada di lembaga peradilan. Nah, mungkin saat ini baru lembaga peradilan yaitu pengadilan sendiri, tapi kedepannya kita berharap inklusivitas yang kemudian sedang diupayakan oleh pengadilan dapat menular ke lembaga-lembaga lain sehingga tidak ada lagi disabilitas yang kemudian terhambat untuk mengakses layanan-layanan tersebut. Teman-teman, berangkat dari itu kami kira penting sekali adanya penguatan kapasitas gitu ya. Kita tahu bahwa ketika kita memonitoring, kita memberikan asistensi, kita memberikan masukan, kita memberikan penguatan ke pengadilan, tentu saja harus kita barengi dengan penguatan di diri kita sendiri, di komunitas kita, di organisasi kita atau lembaga kita berkaitan dengan apa itu pengadilan inklusif atau apa itu layanan inklusif, sehingga setelah kita clear dengan perspektif tersebut, kita harapannya kita bisa lebih maksimal lagi dalam mengawal layanan-layanan. Ibu Bapak sekalian, teman-teman, mari kita lihat bersama seperti apa sih sebetulnya pengadilan inklusif. Bagi teman-teman yang netra, ini di slide kedua, saya sedang membuka slide atau kemudian menampilkan slide. Di slide kedua ada gambar ya, mohon maaf tidak aksesibel bagi teman-teman netra. Setidaknya ada seorang penyandang disabilitas pengguna kursi roda
Dia seperti melihat pengadilan itu, ruang pengadilan atau pengadilan itu kayak berjarak dengan dia. Dia bertanya, pengadilan ramah disabilitas itu mungkinkah terjadi gitu ya? Dia bertanya. Jadi apa? Sebetulnya gambar ini kayak gambar kartun gitu ya, kartun yang menggambarkan terkait dengan sebetulnya itu situasi saat ini penyandang disabilitas terjadi di tengah-tengah kita gitu ya, situasi yang eksklusif, layanan yang eksklusif itu terjadi di tengah-tengah kita. Beberapa waktu lalu Sabda pernah dalam sebuah diskusi forum fokus grup gitu, pernah bertemu dengan beberapa teman-teman disabilitas dan ternyata ada teman disabilitas yang bicara bahwa dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia takut untuk melaporkan, takut untuk membawa menggugat cerai suaminya. Bukan persoalan karena takut pada suaminya, karena suaminya sudah melakukan kekerasan pada dirinya. Tapi karena dia begitu awam dengan isu pengadilan gitu ya. Informasi sepertinya terpotong pada dia. Jadi dia informasi-informasi berkaitan dengan di mana sih pengadilan, apakah bisa terakses oleh dia sebagai seorang perempuan pengguna kursi roda. Itu seperti terhambat gitu. Sehingga dia tidak melaporkan itu atau tidak menggugat cerai gitu. Potret dari dirinya ini dari kawan kita yang kemudian saya baru ceritakan ini menggambarkan bahwa ada situasi yang membuat penyandang disabilitas sering tidak terkendala untuk mengakses keadilan gitu ya di lembaga peradilan. Nah, untuk itu mari kita lihat lebih lanjut lagi berkaitan dengan bagaimana sih hak atas akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana layanan inklusif di pengadilan itu sendiri. Di slide ketiga ini kita memulainya dengan bertanya. Inklusi biasanya kan bahasa yang sering kita dengar, kata yang sering kita dengar, diksi yang cukup populer beberapa tahun belakangan ini ya dalam gerakan isu disabilitas khususnya itu sering digunakan sebagai semacam mantra gitu ya, bahwa sesuatu dianggap sangat terjangkau atau sesuatu itu dia dianggap sebagai ramah gitu ya, baik itu bentuknya layanan, baik itu bentuknya fasilitas dan seterusnya. Nah, sebetulnya apa itu inklusi? Sabda sendiri menerjemahkan inklusi itu sebagai pendekatan dalam membangun dan mengembangkan lingkungan terbuka, mengajak masuk dan mengikut sertakan semua orang dari berbagai latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, gender, budaya, mungkin usia gitu ya, atau dan lain-lainnya dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini tentu saja tidak hanya terbatas pada lingkungan masyarakat ya, tapi juga sampai lingkungan bernegara, dalam keluarga, dan seterusnya, termasuk dalam komunitas. Nah, kenapa mengembangkan lingkungan terbuka atau mengajak masuk gitu ya? Definisi ini kemudian mengajak kita untuk berpikir bahwa oh iya, dalam berbagai hal gitu ya, ada banyak kelompok, ada banyak orang yang tidak diajak masuk, tidak dilibatkan, tidak diikut sertakan, tidak dijadikan sebagai bagian penting dari masyarakat misalnya ya, sehingga dia tersingkir, dia tersisih, dia tereksklusi dari dunia sosial gitu. Baik karena latar belakangnya apapun itu termasuk soal kedifabelannya atau kedisabilitasannya. Nah, mungkin teman-teman inklusi apa sih sebetulnya? Kita bisa sederhananya kita bisa lawan kata dari eksklusi gitu ya. Itu berarti ketika ada eksklusi itu menutup diri atau membuat sesuatu itu menjadi terbatas, terhambat oleh kelompok lain atau lingkungan lain, maka inklusi dia membuka, dia mengajak, dia melibatkan, mengikut sertakan setiap kelompok apapun gitu ya. Baik, kemudian kita lihat aspek kunci dalam konsep inklusi itu
Ya, satu tadi ya, keterbukaan ya. Bagaimana agar supaya dia tidak tertutup lagi, supaya agar tidak terhambat dia harus dibuka, ya. Harus terbuka. Itu penting sekali ya. Kalau tidak terbuka maka dia akan eksklusif, akan tertutup tentu saja gitu ya. Dia harus dibuka, dia harus terbuka, dia harus setara dalam hal mengakses layanan, mengakses hak dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada penghargaan di situ. Penghargaan atas apa? Atas perbedaan. Beda itu biasa gitu, ya. Beda itu kemudian tidak membuat kita menjadi antipati atau menjadi diskriminasi pada orang lain gitu ya. Beda itu membuat kita lebih berwarna. Beda itu kita hargai. Tidak kita seragamkan, tidak kita anggap sesuatu yang tabu gitu. Berbeda itu biasa aja gitu. Terus sebagai keberagaman yang wajar, ya. Sebetulnya di Indonesia ini kalau ngomong inklusi itu kita berasa walaupun sudah bertahun-tahun ya kita dengar belakangan ini bahwa orang selalu menggunakan diksi inklusi, tapi sebetulnya kita lahir di negara yang secara filosofi atau secara konseptual inklusi itu diakui. Misalnya kita bicara soal Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu sebetulnya sudah masuk bagian dari nilai-nilai inklusif itu sendiri. Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih prinsip layanan inklusi? Apa maksudnya prinsip layanan inklusi? Kami melihat prinsip layanan inklusi itu memastikan bangunan gedung infrastruktur itu aksesibel gitu ya. Kita tahu bahwa di se-inklus kita mendengar bahwa di satu kota pemerintahnya sudah menerima penyandang disabilitas untuk terlibat dalam musrembang. Bagaimana dia bisa terlibat dalam musrembang ketika naik aulanya itu di lantai 2 dan harus berundak naik tangga, gak ada lift dan seterusnya, sehingga dia terhambat untuk naik. Mungkin teman-teman disabilitas netra atau teman-teman disabilitas tuli gitu ya tidak terhambat, tapi bagi teman-teman disabilitas fisik bisa gitu, bisa akses. Ketika teman tuli bisa akses sampai di atas di lantai 2, masuk ke ruangan aula musrembang tersebut, ternyata JBI nggak ada, juru bahasa isyarat nggak ada gitu ya. Jadi akhirnya bingung gitu ya. Teman netra ketika masuk di sana misalnya dokumen-dokumen yang dikasih berbentuk hard copy yang di-print-kan gitu ya. Tentu saja, dan itu tidak diberikan yang soft file misalnya atau berbraille atau seperti apa yang mengakomodasi kebutuhan teman-teman disabilitas netra. Tentu saja dengan ketiadaan aksesibilitas tersebut membuat kita terhambat untuk mengikuti musrembang dengan baik. Dan inklusi yang dimaknai bahwa mereka sudah melibatkan penyandang disabilitas dalam musrembang ternyata tidak menjadi bermakna karena tadi partisipasi teman-teman disabilitas masih terhambat oleh berbagai hal dari kebutuhan khususnya yang tidak dipenuhi dalam musrembang tersebut. Kedua, lingkungan sosial yang positif. Bagaimana agar pemberi layanan ini ngerti cara berinteraksi dengan disabilitas misalnya. Di kami di pengadilan A itu sudah aksesibel. Sudah infrastruktur itu udah di mana-mana, RAM sudah sangat landai, guiding block sampai ruang sidang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata ketika penyandang disabilitas datang mengajukan permohonan merubah akta, namanya di akta gitu ya, pemberi layanannya menjadi kalang kabut, tidak siap menerimanya, tidak mengerti apa yang harus dia berikan untuk pelayanan yang baik kepada penyandang disabilitas. Artinya bahwa tidak cukup dengan infrastruktur yang aksesibel, yang baik gitu ya, tapi juga pemberi layanan, petugasnya, sumber daya manusianya harus memahami bagaimana apa itu penyandang disabilitas, apa kebutuhannya, apa kerentanannya, kebutuhan yang spesifik di dalam layanan di pengadilan seperti apa, sangat penting bagi aparatur pengadilan atau aparatur penyedia layanan
mengerti, memahami, termasuk cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Misalnya nuntun teman-teman netra bagaimana, ngobrol dengan teman-teman disabilitas bagaimana, atau bicara dengan teman-teman penyandang disabilitas intelektual seperti apa, apakah harus ngomong dengan pendampingnya atau tidak, gitu-gitu. Ini penting sekali sumber daya manusia yang ada di pengadilan memahami atas layanan yang bagaimana memberikan pelayanan yang paripurna atau maksimal kepada penyandang disabilitas. Tidak eksklusif gitu ya. Bisa jadi, oh jadi karena kami difabel harus diberikan misalnya ruang tunggu dipisah. Nah, kadang ada teman-teman pengadilan atau teman-teman layanan, ruang tunggunya dipisah, atau kita sering mendengar toilet difabel. Benarkah toilet itu khusus difabel atau toilet itu bisa ramah untuk siapapun? Misalnya untuk lansia, untuk ibu hamil, untuk anak, untuk siapapun yang merasa punya hambatan atau dia tidak punya hambatan tapi dia lebih nyaman di toilet disabilitas, bisa nggak dia mengakses itu? Ini masih debatable. Tapi kita mau bilang bahwa inklusif itu tidak eksklusif juga gitu ya. Sehingga kita membuat standar gitu ya. Apa yang baik untuk penyandang disabilitas, maka dia baik juga untuk orang lain, baik non disabilitas dan apapun itu gitu ya. Dia akan baik untuk mereka yang non disabilitas gitu. Jadi misalnya atau jangan-jangan kita harus dibikin room sendiri gitu ya, ruangan sendiri untuk mengakses layanan bla 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 bla. Nah, ini apakah kita mengeksklusifkan diri dan seterusnya. Tapi menurut saya pelayanan yang setara gitu ya, agar penyandang disabilitas bisa mengakses haknya tanpa terhambat karena dia disabilitas. Oh, karena tuli Anda pulang dulu, besok baru datang, jangan lupa bawa pendamping karena kami di sini nggak menyediakan juru bahasa isyarat misalnya. Itu diskriminatif gitu ya. Kalau misalnya, oh ya Anda netra ya, Anda harus ada pendamping, Anda harus bawa keluarga ke sini gitu ya. Atau Anda polio, lumpuh layu menggunakan kursi roda, kayaknya Anda harus bawa kursi roda sendiri ya, karena kursi roda kamu udah rusak kayak misalnya. Ini yang layanan-layanan yang kita sebut masih bias gitu ya, secara kebermampuan tubuh gitu atau bias disabilitas. Oke, kemudian kuncinya apa? Penting ada affirmative action. Affirmative action ini kita sebut bagaimana layanan itu bisa memberikan, jadi kalau di dalam isu gender, teman-teman mungkin pernah dengar affirmative action. Affirmative action ini adalah strategi untuk membuat setara kelompok-kelompok yang dianggap tertinggal gitu ya. Bagaimana agar dia sama posisinya dengan orang-orang yang sudah ada di depannya, maka dia harus dorong dari belakang mungkin dengan upaya yang lebih. Misalnya, orang yang non difabel bisa saja kita kasih kuotanya 2, tapi teman-teman difabel dikasih kuotanya 4, misalnya. Atau kemudian dia dihususkan, kayak kalau dalam konteks gender, segender itu, bagaimana agar keterwakilan itu bisa secara politik perempuan itu ada di dalam politik, maka ada kuota 30% yang harus menjadi syarat dari partai-partai gitu ya untuk bisa masuk dalam kancah pertarungan pemilu misalnya. Jadi dari kuota kadernya, termasuk kuota yang nyalek gitu ya, itu juga ada dari perempuan. Nah, tapi sayangnya pemaknaannya menjadi ya udah cuma 30% gitu, jadi menjadi kuota maksimal gitu, bukan minimal gitu ya. Dan itu juga tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas. Nah, affirmative action ini harus ada gitu. Bagaimana affirmative action ini kemudian dimunculkan di dalam layanan-layanan. Bahkan misalnya layanan pendidikan harus ada penyandang disabilitas di sana, memastikan penyandang disabilitas masuk ke sana. Gitu ya. Layanan terjangkau secara biaya ataupun fasilitasnya, tentu saja ini kita merasa sangat penting bahwa prinsip layanan inklusi itu
dia terjangkau secara biaya, fasilitas, bahkan jarak gitu ya. Karena misalnya bagaimana dia dianggap inklusif, misalnya kalau dia daerah kepulauan gitu ya. Dia tinggal di Pulau A, puskesmasnya di Pulau B. Ketika dia sakit dia harus ke Pulau B. Ini soal keterjangkauan. Banyak pemerintah bilang, oh ini karena persoalan dana sehingga kami tidak bisa membangun di Pulau A sebuah puskesmas. Nah ini kita harus mendiskusikan lagi. Gimana kalau ada pustu? Gimana kalau ada yang lain yang bisa menjangkau mereka? Nah keterjangkauan ini harus dipastikan. Kita lanjut. Ini prinsip layanan inklusi, lanjutan prinsip layanan inklusi. Kemudian kita lihat ada layanan yang berkualitas, ada sinergi tentu saja dalam hal penanganan kasus misalnya kebutuhan sinergi itu sangat penting gitu ya. ada kebutuhan yang komprehensif begitu. Kemudian ada partisipasi penuh yang tadi saya sempat singgung di depan bahwa partisipasi penuh ini penting sekali gitu ya. Bagaimana penyandang disabilitas bisa membuat kontrol, kemudian bisa memberikan pendapatnya, memberikan usulannya, memberikan masukannya, tapi ketika dia tidak dilibatkan gitu ya, dia tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi itu, sehingga kesulitan dia untuk menyuarakan aspirasinya gitu ya. Misalnya kita diminta ketika dalam pembangunan jalan setapak di gang kita oleh RT gitu. Apa rapat RT kita diajak nggak untuk memutuskan, oh jalan ini dia gimana membangun jalan setapak yang tidak licin pas hujan misalnya. Bagaimana membangun jalan setapak yang kan ada itu ya, biasanya di gang-gang kecil itu selalu saja dibangun yang namanya polisi tidur ya. Nah itu juga nggak aksesibel. Penting sekali untuk mendiskusikan dengan keterlibatan dari penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupan gitu, termasuk di dalam masyarakat gitu. Partisipasi itu tidak hanya mengisi daftar hadir. Jadi penting sekali untuk kita memastikan untuk adanya partisipasi itu. Karena kalau tanpa ada partisipasi yang benar-benar partisipatif, tidak hanya untuk datang mengisi presensi, tidak hanya dilibatkan sebagai pengundang. Ini tentu saja kita penting sekali untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas. Tanpa itu, kita bakal tidak didengar suaranya. Suara kita kan nggak masuk. Nah, gimana agar layanan inklusif itu hadir? Maka sebuah layanan harus memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk memberikan ide-idenya. Termasuk apa? Monitoring, pemantauan, feedback, memberikan usulan, masukan, kritik, dan seterusnya. Itu agar apa? Agar kualitas dari layanan bisa lebih baik sehingga tidak ada lagi layanan yang bisa mengeksklusikan disabilitas karena belum mengakomodasi kebutuhan dari hambatan yang ada. Selanjutnya berkaitan dengan posisi difabel sebagai manusia utuh yang bermartabat. Jadi sebagai ini konsep yang penting yaitu tidak menjadikan sebagai sasaran. Oh, penyandang disabilitas sudah kita libatkan di sini. Dengan apa Pak? Dengan MOU. MOU-nya kapan Pak? Oh, 2 tahun lalu. Terus gimana partisipasinya? Ya yang penting kan ada MOU. Nggak perlu mereka terlibat. Nah itu tentu saja bermasalah gitu ya. Artinya hanya menjadikan sasaran program saja gitu. Yang penting ada namanya gitu ya di dalam sebuah MOU begitu. Tapi aktivitas selanjutnya nggak tahu gitu. Ya, tidak dilibatkan itu cukup bahaya bagi mengganggu layanan inklusi itu terwujud ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ada penghormatan, ada non diskriminasi. Saya kira ini cukup umum ya, bisa dipahami oleh teman-teman.
kemudian kesetaraan, kemudian penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari anak-anak penyandang disabilitas. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman yang bergerak di isu anak gitu ya, khususnya anak disabilitas. Tentu saja bagaimana agar mereka punya peran untuk mengambil keputusannya sendiri, membuat keputusan, berkembang, kemudian kapasitasnya juga ikut berkembang. Ini bagaimana penting sekali. Oke, kita lanjut ke landasan. Landasan dari layanan inklusif ini. Kalau teman-teman lihat, ini berkaitan dengan regulasi. Semoga ini aksesibel bagi teman-teman netra, tapi akan saya bacakan setidaknya beberapa hal. Kita punya landasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang pembangunan gedung. Kemudian kita punya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang UNCRPD. Kita punya juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini berkaitan dengan layanan pengadilan inklusif ya, teman-teman. Jadi ini adalah landasan terkait kenapa pengadilan inklusif itu memang sudah seharusnya hadir gitu, karena landasannya sudah sangat kuat secara hukum. Ada Perma 3, ada PP 39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dan proses peradilan. Ini lebih mengerucut lagi nih. Undang-Undang 8 di pasal 36 gitu ya, juga ada yang mensyaratkan bahwa harus ada akomodasi yang layak di pengadilan. Nah, di lembaga peradilan. Kemudian dispesifikin lagi di PP 39 terkait dengan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Nah, di MA ternyata ada SK Dirjen Badilum nomor 1692. Saya belum update di sini juga, ternyata SK Dirjen ini bukan hanya di Dirjen Badilum yang punya berkaitan dengan pelayanan untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Di Dirjen Badilab atau Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama juga memiliki surat keputusan yang serupa gitu ya. Nomornya itu nomor 206 garing DJA garing SK garing 1 2021. Teman-teman bisa searching, bisa googling di atau kalau bisa nanti Mbak Rini atau Mas Tio boleh kirimkan di chat, di chat box aturan-aturan yang berkaitan dengan ini. Terus selain itu ada Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung. Jadi sudah sangat ada banyak sekali peraturan-peraturan yang berkaitan atau regulasi yang sudah mengatur bagaimana peradilan inklusif itu ada. Oke. Nah, seperti apa pengadilan ramah disabilitas? Kita melihat ada prinsip keadilan ya, keadilan restoratif gitu ya. Kemudian penyediaan aksesibilitas fisik bangunan gedung, memastikan sumber daya manusia, tentu saja memahami dan memiliki keterampilan tentang penyandang disabilitas. Tidak cukup memahami. Oh, saya paham kok. Disabilitas itu ragamnya apa saja, hambatannya apa saja, kerentanannya apa saja. Tapi saya nggak paham kalau berinteraksi dengan mereka. Nah, setidaknya hal-hal dasar gitu. Oke, saya nggak bisa berinteraksi secara isyarat gitu ya. Bisindo atau Bisindo untuk teman-teman tuli misalnya. Tapi mungkin saya bisa menyapa teman tuli tanpa membuat dia harus pulang duluan, ya, mengurusi harus membawa pendamping ke pengadilan. Tapi saya sudah bisa berkomunikasi dia, misalnya saya dengan menulis, dengan gambar untuk berkomunikasi dengan dia. Sebelum kemudian besoknya saya sebagai petugas pelayanan pengadilan menyediakan JPI. Seperti itu misalnya. Kemudian soal penyediaan akomodasi yang layak, seperti penilaian personal. Nah, penilaian personal ini muncul tuh di peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020. Kemudian di SK Badilum yang tadi di nomor 1692 itu juga muncul penilaian personal yang lebih konkret lagi. Nah, Ibu Bapak boleh lihat nanti ya penilaian personal itu bentuknya seperti apa. Intinya adalah dia penting harus ada. Buat apa?
buat mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas, gitu ya, yang berhadapan dengan hukum. Apa sih kebutuhan dari hambatan ragamnya penyandang disabilitas? Misalnya kalau tuli, oh berarti dia butuh juru bahasa isyarat. Oh ternyata dia tidak butuh juru bahasa isyarat karena dia bisa oral tapi dia butuh text hearing atau butuh note taker, butuh notulen untuk dia lihat apa pembicaraan mereka gitu. Oh atau dia teman intelektual, dia butuh sarpras atau semacam alat peraga yang membuat dia mudah untuk mengingat, menceritakan pengalaman dia misalnya atau yang lainnya. Jadi dari penilaian personal ini dia bisa mengetahui kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk sampai ke kebutuhan lanjutannya. Nah, kemudian bagaimana memastikan agar yang disebut pengadilan ramah ini memiliki kebijakan yang menjadi supporting system atau sistem pendukung bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Misalnya apa? Misalnya ketika apakah pengadilan punya SOP gitu ya terkait dengan bagaimana alur berperkara penyandang disabilitas gitu, dan seterusnya. Misalnya untuk untuk memaksimalkan kinerja atau hal-hal yang belum tersedia oleh pengadilan dalam hal mendorong akomodasi yang layak, maka salah satu kebijakan dari pengadilan adalah bekerja sama dengan misalnya PLJ gitu ya, Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat, agar bisa setiap ada kasus pengadilan tinggal bisa menyampaikan ke PLJ agar bisa menyiapkan relawan juru bahasa isyarat, misalnya seperti itu ya. Apakah ada seperti itu? Kita bisa ngecek. Terus sistem pemidanaan bukan hanya bertumpu pada pelaku, namun memperhatikan kepentingan pemulihan korban. Ya, ini juga menjadi penting. Oke. Nah, penilaian personal ini dari PP 39 sampai SK Dirjen Badilum itu ada, tapi kalau di sini ada saya tulis SK Dirjen Badilak, tapi sebetulnya di SK Dirjen Badilak sayangnya belum ada penilaian personal. Gambarnya seperti ini teman-teman, mohon maaf untuk teman-teman disabilitas netra. Ada form yang kemudian dilampirkan di SK Dirjen Badilum. Itu formnya satu berkaitan dengan menuliskan soal jenis perkara, nomor perkara, bla bla bla, nama penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, jenis kelamin dan seterusnya. Terus kemudian selanjutnya itu karena di sini nggak tertulis, dia menjadi dia kemudian mengisi kebutuhannya. Jadi akan ada checklist, semacam checklist berkaitan dengan hambatan-hambatan penyandang disabilitas. Misalnya jika Anda disabilitas dalam kelompok ragam fisik, maka akan Anda ditanyakan berkaitan apakah Anda sanggup memegang, bisa memegang atau meraba ya. Kemudian ada juga apakah Anda bisa berjalan, mampu berjalan dan segala macam. Apakah Anda kesulitan dan seterusnya. Itu kemudian ditanyakan di situ, didetilkan di situ. Jika misalnya ada hambatan-hambatan ditemukan, maka akan ada tindakan selanjutnya gitu yang bisa dilakukan oleh pengadilan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas tersebut. Oke, ini yang perdata. Tadi yang pidana ya, ini perdata. Dia hampir mirip. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita bicara soal sarana prasarana, gitu ya, infrastruktur, aksesibilitas. Kalau Sabda kemudian membaginya menjadi 3 bagian sarpras ya, dari halaman pengadilan. Karena kita bicara konteks pengadilan, maka dari pengadilan dari halaman depan sampai halaman
apa namanya, tengah dan halaman tengah, PTSP maksud saya halaman tengah. Jadi di layanan PTSP itu apa saja layanan PTSP yang tersedia yang akomodatif bagi penyandang disabilitas. Kemudian nanti kita juga akan bicara berkaitan layanan di sekitar dan di dalam ruang sidang. Jadi kita cek dulu nih di halaman depan apa yang tersedia. Misalnya masuk dari pintu depan, gerbang depan pengadilan, yang terbayang di teman-teman apa? Bagi teman-teman tuli, mungkin yang dia lihat pertama adalah satu petugas atau petunjuk arah. Petugas dan petunjuk arah. Mungkin ketika ngobrol sama petugas, bisa jadi petugas nggak paham ketika teman tuli bertanya, di mana letak ruang PTSP. Karena dia nggak bisa bahasa isyarat, dia bingung gitu ya, misalnya petugasnya bingung. Teman tuli akan melihat di sekitarnya ada petunjuk arah nggak ya, gitu ya. Ada papan petunjuk arah nggak? Papan petunjuk arah ini akan memandu teman tuli untuk bergerak menuju titik yang dia tuju. Ya. Sementara kalau teman netra di ruang depan, di halaman depan, yang pasti dia butuhkan adalah guiding block tentu saja untuk mengarahkan dia ke ruangan apa namanya yang dia tuju. Tentu saja dia juga perlu ada interaksi dengan misalnya dengan petugas untuk menanyakan kemana gitu. Misalnya ternyata guiding block itu bercabang, ada satu ke ruang sidang, ada satu ke ruang PTSP gitu. Bingung, aduh kemana nih PTSP? Sebagai informasi teman-teman, mohon maaf, PTSP itu adalah layanan pendaftaran di awal gitu, misalnya ketika orang berperkara pasti dia ke sana. PTSP itu singkatan dari pelayanan terpadu satu pintu, ya. Jadi sebelum dia melakukan proses persidangan pasti dia ke PTSP dulu mengurusin beberapa hal misalnya. Kedua, bagi teman fisik gitu ya, pasti dia butuh RAM. RAM di kiri ini yang agak kartun banget ini memang tidak aksesibel dan ini ternyata sering ada ya ini hanya contoh teman-teman, tapi sebagai realnya tentu saja dia sangat tidak aksesibel. Kenapa? Karena ukurannya itu adalah sudah lewat dari 6 derajat gitu ya. Kemudian tidak 1:12 atau 1:10. RAM yang diharapkan tuh bisa seperti yang di kanan bagian atas, paling kanan bagian atas itu lebih baik gitu ya, landai gitu. Terus braille tentu saja, misalnya ruang-ruang menuju ke PTSP di depannya ada braille yang menuliskan atau lain-lainnya. Bahasa isyarat tentu saja berharap petugas bisa memahami isyarat dasar. Misalnya selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, bla 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 dan seterusnya. Agar kemudian ketika tidak kaku lagi, wah tuli nih saya nggak bisa berbahasa isyarat, Bu, Pak pulang aja dulu ya, besok baru datang. Nah itu bahaya gitu ya. Itu yang kita tidak inginkan teman-teman ya, pasti teman-teman juga nggak mau hal itu terjadi. Ya, kita masuk ke ukuran. Ini kita mengenal ini dulu dan nanti kita bertanya ke depan soal kenapa kita harus mengadvokasi. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman netra sangat tidak aksesibel. Pertama bagian RAM-nya itu kita cocokkan dengan standar yang diinginkan oleh teman-teman dari kalau aturan PUPR sangat 1:10 untuk outdoor, indoor, bukan outdoor, indoor, dan 1:12 untuk outdoor. Nah di indoor ini bisa teman-teman lihat kalau misalnya di luar diharapkan ya kalau tingginya 1 meter maka panjangnya tingginya 1 meter maka panjangnya harus 10 meter kalau misalnya dia di dalam ruangan. Tapi kadang ada kendala lain gitu. Biasanya walah di ruangan ini
dia berundak, kalau naik ke ruang sidang tuh berundak, tapi di sisi-sisi lain itu kalau dibangun RAM agak susah gitu. Kalau harus sesuai dengan standar 1:10 gitu. Mereka misalnya bikin yang misalnya kayak gini. Nah, gimana ngakalinnya nih teman-teman? Nanti kita bisa diskusikan itu. Tapi intinya beberapa hal yang Sabda lakukan adalah memastikan ketika kita menguji coba, oke, nggak bisa 1:10 di dalam ruangan. Sulit nih untuk membongkar lagi gitu ya. Pun kalau bongkar harus bongkar total karena ini ruangannya sempit sekali misalnya. Nah, yang kami lakukan adalah gimana menguji coba dulu. Yang sudah dibuat seperti ini misalnya, gimana kita uji coba. Uji cobanya itu melibatkan teman-teman selain penyandang disabilitas, juga teman-teman dari pengadilan. Mereka merasakan sendiri kalau jadi difabel pakai kursi roda naik itu susah nggak? Kalau RAM-nya curam gitu ya. Mereka kita ajak untuk menjadi difabel sesaat gitu ya, agar mereka melihat gimana sulitnya, bahayanya ketika RAM-nya tidak aksesibel. Nah, dari percobaan itu mereka oh iya kurang landai. Nah, dibongkar mungkin tidak seideal yang ada di aturan. Tetapi kemudian ketika teman-teman kursi roda mencoba, mereka sudah tidak merasa bahaya lagi gitu ya. Mereka merasa mungkin agak lebih baik dari sebelumnya. Setidaknya mereka bisa sendiri misalnya, atau kemudian ketika mereka mencoba tidak was-was. Mbak, ini kayaknya kita cuma bisa segini, nanti ada petugas kok yang dorong gitu. Nah, kalau petugasnya nggak ada gimana? Nah, itu kan sering kita tanyakan ke mereka lagi. Oke. Ini saya cuma nunjukin role play uji coba aksesibilitas di beberapa pengadilan. Ini role play-nya ada sepertinya di pengadilan tinggi dan pengadilan agama seperti dan pengadilan Jogja. Negeri Jogja ya. Terus ada ini mainstreaming disability, slide berikutnya. Penting sekali teman-teman pengadilan diberikan pengetahuan berkaitan dengan isu disabilitas. Jangan dipikir mereka paham penuh gitu ya. Makanya Sabda bikin pelatihan setiap 2 minggu sekali untuk pengadilan. Saat ini kita lagi stop, nanti akan kita mulai lagi di awal Desember. Tapi memang kita penting sekali bikin ini. 2 minggu sekali ada pertemuan dengan pengadilan, belajar setidaknya 2,5 jam belajar bersama mereka berkaitan dengan isu disabilitas. Kenapa? Karena kita harus memastikan pemahaman mereka clear gitu ya, pemahaman mereka teman-teman pengadilan paham. Tadi seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa ketika secara aksesibilitas itu bagus, baik, tapi kalau ternyata pengadilannya petugasnya nggak paham isu disabilitas, masih diskriminatif, masih menganggap remeh, masih nyepelein gitu ya, itu nanti akan berdampak. Atau kemudian mereka bukan diskriminatif, tapi mereka nggak sadar gitu misalnya kayak mohon maaf Ibu Bapak karena kami tidak paham soal isu disabilitas. Ibu Bapak silakan tunggu dulu ya sampai tunggu nanti ada petugas yang datang gitu misalnya. Karena cuma satu petugas yang paham misalnya. Udah ditunggu aja sampai kantornya tutup belum juga datang misalnya atau belum juga dilayani. Itu bisa jadi kita disisihkan gitu, kemudian tidak dianggap sebagai bagian dari pengguna layanan yang patut dilayani seperti yang lainnya. Nah, tentu saja karena itu kita perlu untuk mengintervensi perspektifnya, memberikan perspektif isu disabilitas, apa itu ragam disabilitas, hambatannya apa, kebutuhannya apa, kebutuhan dari ragam masing-masing ragam, termasuk kebutuhan ketika mereka mengakses layanan. Di luar halaman tadi, bagus di dalam ya gimana? Toilet bagaimana?
ruang PTSP bagaimana? Apakah mereka aksesibel atau tidak? Ada kursi nggak yang aksesibel? Ada ruang untuk bisa parkir kursi roda nggak? Ada apa lagi? Di luar ruangan ada parkiran motor atau kendaraan penyandang disabilitas nggak? Terus handrailnya bagaimana? Kemudian standarnya bagaimana? Ketika informasi dan publikasi pengadilan seperti apa? Itu memang harus kita pastikan benar sampai detil-detil. Apakah ada yang pengadilan yang kemudian merasa, oh iya kayaknya website kita lampirkan juga nih, kita install juga nih, apa namanya bahasanya, aplikasi screen reader gitu ya, untuk teman-teman netra biar ketika masuk langsung bunyi selamat datang di di pengadilan negeri bla bla bla. Ternyata itu bagi Mas Tio dan teman-teman netra mengganggu sekali. Screen reader itu yang sudah diinstal oleh pengadilan negeri atau oleh pengadilan di website mereka bertabrakan gitu ya dengan screen reader yang dipunyai oleh teman-teman netra di device mereka masing-masing gitu, sehingga mengganggu sekali gitu. Nah ini kan kenapa apa namanya, layanan yang dimaksud menjadi aksesibel dan inklusif tetapi ternyata tidak tepat guna gitu ya, karena belum dikonsultasikan dengan teman-teman disabilitas. Karena juga mereka belum paham kebutuhan penyandang disabilitas apa gitu. Nah, makanya mainstreaming disability itu sangat penting bagi pengadilan. Teman-teman di masing-masing komunitas yang ada misalnya di Blora, di Sragen, di Jogja, atau kemudian di Boyolali, di mana saja, Sukoharjo dan seterusnya, monggo mulai untuk kita dekati pengadilan, dekati penyedia layanan di luar pengadilan juga bisa gitu ya, untuk bicara soal mainstreaming disabilitas agar mereka paham kebutuhan dari disabilitas, enggak kemudian asumsi gitu ya. Oke. Nah, ini toilet aksesibel, teman-teman bisa lihat ini tentu ada kebutuhan di dalam toilet itu lebarnya seperti apa gitu ya, dari lebar pintu gitu. Kemudian masuk, apakah bisa melakukan transfer gitu ya dari kursi roda ke ada ruang yang memungkinkan dia untuk berpindah dari kursi roda ke kloset gitu ya. Kemudian bisa nggak dia ruangan tersebut membuat dia mudah berputar itu di dalam ruangan toilet itu sendiri, itu harus dipastikan. Nah sekarang bahkan wajib ada yang namanya panic button. Itu penting sekali supaya ketika ada masalah, difabel sudah bisa menekan tombol panic button sehingga ada orang atau petugas di luar bisa memahami oh ternyata teman-teman difabel ada masalah di dalam toilet. Itu harus dipastikan. Termasuk wastafelnya tingginya seperti apa. Harus disesuaikan dengan ukuran teman-teman pengguna kursi roda atau teman-teman orang mini gitu ya. Oke. Ini parkir di beberapa tempat sudah banyak sekali teman pengadilan yang menggunakan menyediakan parkir untuk pengguna penyandang disabilitas. Ini salah satu di PTSP di beberapa tempat. Ini menceritakan bahwa ada foto yang menceritakan di bagian kiri itu ada teman disabilitas netra yang mengakses PTSP ternyata sudah tersedia buku panduan berbraille gitu. Sehingga teman netra ini bisa paham
Oh, buku panduan berbraille ketika dia ke pengadilan misalnya berperkara, alurnya seperti apa, dia akan melakukan apa, harus melakukan apa, dia udah tahu. Karena sudah ada buku panduan berbraille. Atau misalnya sudah ada yang pakai soft file-nya, sehingga teman-teman disabilitas bisa mendengar dengan screen reader tadi. Terus guiding block-nya sudah sampai PTSP. Tidak hanya sekedar di depan gitu ya. Bahkan ada yang guiding block-nya sampai di ruang sidang. Di toilet juga masuk, di ruang penitipan anak atau ruang bermain anak juga ada, di ruang laktasi juga ada, termasuk ruang relaksasi atau ruang kesehatan. Nah, kemudian lanjut lagi, kita lihat ada kebutuhan-kebutuhan ini, teman-teman bisa lihat ada, sekali lagi saya minta maaf untuk teman netra nih, saya jadi kayak berdosa hari ini karena menampilkan berbagai foto di sini. Di kiri atas itu ada kita lihat kebutuhan ragam disabilitas itu apa sih secara infrastruktur. Mungkin teman-teman bisa lebih lagi tuh bertanya, Mbak, kalau misalnya disabilitas netra, tapi dia nggak pakai tongkat putih, dia pakainya anjing sebagai penuntunnya gitu. Dia menggunakan anjing, bisa nggak masuk di lembaga layanan gitu ya? Ini nih akan menjadi wacana menarik karena banyak sekali isu anjing sebagai pengganti tongkat alat bantu gitu. Itu masih debatable, masih diskusinya tentu di luar negeri, di negara-negara maju itu sudah tidak ada masalah gitu. Justru sangat bagus gitu, itu pilihan setiap penyandang disabilitas netra dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia bagaimana situasinya? Ini menjadi menarik. Terus lanjut ke ternyata disabilitas itu butuh juru bahasa isyarat, butuh pendamping, butuh ahli gitu ya. Dokter loh, ahli buat apa? Ahli misalnya bagi teman-teman tertentu disabilitas dengan ragam tertentu, dia misalnya sudah ada form profil assessment, itu dia lanjutnya apa gitu. Oh, dari form profil assessment setelah diisi, maka dari form profil assessment itu pengadilan bisa tahu, oh ternyata dia butuh juru bahasa isyarat. Oh ternyata dia butuh pendamping dari keluarga. Oh ternyata dia butuh ahli untuk lanjutan, untuk mendapatkan keterangan ahli berkaitan dengan usia mentalnya, berkaitan dengan perkembangan mentalnya dan seterusnya. Atau bisa berkaitan dengan bagi teman-teman disabilitas fisik, misalnya mengalami lokomobitus, dia bisa, atau yang lainnya disabilitas berat yang dia butuh treatment atau butuh perlakuan khusus dan lebih, tentu saja ahli sangat dibutuhkan gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian satu hal sebelum saya kembalikan ke Mas Tio adalah berkaitan dengan mengapa penting kita mengadvokasi pengadilan. Satu, saya pikir adalah pengadilan memiliki adalah salah satu layanan yang juga dibutuhkan oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, dari pengalaman yang saya ceritakan tadi bahwa ada penyandang disabilitas yang terhambat dalam mengakses keadilan karena hambatannya, karena kebutuhan hambatannya tidak disediakan oleh lembaga peradilan, itu menjadi sebuah problem gitu ya. Sehingga kehadiran kita untuk mengasistensi, untuk mendampingi, untuk mengadvokasi, untuk merombak, untuk memberikan perspektif sangatlah penting gitu ya, sangatlah penting, sangat diharapkan. Nah, bagaimana agar kita bisa berkontribusi atas perubahan-perubahan, perbaikan aksesibilitas di pengadilan? Tentu saja dengan kita mulai melibatkan diri gitu ya. Dalam artian, oh saya di kampung saya, di daerah saya pengadilannya
menghubungi saya nih, gimana Mbak Dede agar saya terhubung dengan mereka? Datengin aja Mbak. Datangin aja Mbak atau Mas gitu ya. Kita Sabda punya pengalaman melakukan beberapa hal yang itu kadang kami nekat melakukan, misalnya dengan melakukan monitoring, kami sebut dengan audit sosial gitu ya. Datang ke kantor-kantor pemerintahan, kita kasih surat, Bu, Pak, tanggal segini kami bakal datang. Kami ingin memonitoring layanan Anda, baik infrastruktur sampai ke program-program Anda. Kami ingin tahu yang berkaitan dengan isu disabilitas. Itu bisa jadi jalan gitu ya. Kalau misalnya kita belum ada kerjasama atau terjalin hubungan dengan lembaga pengadilan, bisa datang aja, Bu, Pak, kami ingin mencoba layanan aksesibilitas yang ada di pengadilan. Apakah sudah mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas gitu misalnya. Datengin aja. Besok tanggal 2 misalnya, tanggal 2 atau tanggal 3 hari disabilitas, monggo bisa dicoba. Sekaligus menjalin silaturahmi dengan mereka, bekerja sama sehingga kedepannya kita bisa nih masuk gitu ya. Teman-teman bisa langsung masuk untuk melakukan kerjasama, melakukan diskusi terkait dengan perubahan-perubahan apa yang bisa dilakukan secara bersama dengan mereka. Setidaknya menjadi teman mereka untuk memaksimalkan pendampingan, memaksimalkan perubahan, perbaikan aksesibilitas di pengadilan yang ada di sekitar teman-teman. Saya mungkin sekian dulu, saya serahkan dulu ke Mas Tio untuk kita diskusi bareng biar bisa lebih interaktif gitu. Saya pengen dengar juga tanggapan atau masukan dari teman-teman atau mungkin cerita pengalaman berkaitan dengan pendampingan layanan di daerah taman masing-masing. Monggo, silakan Mas Tio. Oke, terima kasih Mbak Dede atas pemaparannya yang luar biasa. Sangat detail sekali. Kita tadi sudah banyak bicara soal inklusi itu apa, kemudian prinsip pelayanan inklusi. Tadi saya merangkum ada aksesibilitas, dasar hukumnya apa, dan kemudian ditutup dengan mengapa penting bagi kita untuk mengadvokasi pengadilan yang inklusif. Nah, sekarang kita mungkin masih punya waktu sekitar 40-45 menit ke depan untuk berdiskusi. Saya ingin memberi kesempatan kepada rekan-rekan semua untuk bertanya atau memberi tanggapan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dede tadi melalui boleh melalui chat box, kolom chat, dipersilahkan, atau ingin membuka mikrofon, saya persilahkan. Teman-teman, silahkan yang ingin merespon, boleh melalui chat box, nanti saya bacakan, atau membuka mikrofon secara langsung. Selamat siang, Mbak Dede, Mas Tio. Selamat siang, dari mana, dengan siapa, boleh diperkenalkan dulu, Pak? Ini Mas Wahyudi yang dari Sragen, Mas Tio. Oke. Ya, monggo. Selamat siang, Mbak Dede dan teman-teman semuanya sebelumnya. Halo, bisa didengar? Halo, suaranya terdengar dengan jelas, silahkan dilanjutkan. Oke. Yang kami tanyakan, Mas Tio, Mbak Dede, kemarin di Sragen kita sudah mengadakan istilah pelatihan plus simulasi, nggih. Tadi saya menanggapi yang disampaikan Mbak Dede, kemarin kita ada tindak lanjut dengan Pengadilan Negeri Sragen. Kami juga berpikir seperti Mbak Dede tadi, jangan hanya menjadi istilah itu MOU dengan kejaksaan dengan kita, pastinya ada tindak lanjut terus gitu. Makanya kita kemarin sudah melakukan MOU, tapi kita belum melangkah karena apa ya yang harus saya lakukan. Makanya kami butuh kontribusi pengetahuan dari Sabda ini yang sudah istilahnya sudah profesional lah seperti itu. Nah, kami minta masukan, saran untuk satu langkah lebih maju apa yang harus kami lakukan setelah kita melakukan MOU itu. Dari Sabda sendiri sudah terjun ke lapangan sendiri kemarin
masalah pelayanan, aksesibilitas itu mungkin sudah berapa persen sudah akses untuk pelayanan tempatnya. Tapi untuk konsep berikutnya itu apa yang harus saya lakukan? Yang kedua, tadi juga ada yang dari apa itu tadi pengadilan agama. Bisakah konsep yang kita terima di pengadilan negeri itu bisa kita implementasikan juga di pengadilan agama sesuai tadi dengan aturan-aturan yang Mbak Dede sampaikan tadi. Mungkin itu dulu Mbak Dede. Terima kasih. Oke. Ya, makasih Mas Wahyudi, luar biasa pertanyaannya. Ada dua ya. Sederhananya yang pertama adalah setelah MOU lalu apa? Apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, bisakah konsep yang diterapkan di pengadilan negeri itu juga diterapkan di pengadilan agama? Mbak Dede, saya persilahkan secara langsung untuk merespon. Ya, terima kasih Mas Tio. Oke, sebentar saya lihat dulu. Ini kok. Ya, pertama berkaitan dengan apa the next step ya setelah MOU dengan PN. Wah, kita kasih apa? Applause dulu deh ya untuk teman-teman dari Sragen ya yang sudah bekerja sama dengan pengadilan negeri. Selamat Pak ya, Pak Wahyudi dan teman-teman. Mungkin ini menjadi langkah awal gitu ya untuk membangun kerjasama yang baik gitu dalam artian bisa memberikan feedback kepada pemerintah atau kepada khususnya lembaga peradilan pengadilan negeri Sragen gitu ya untuk melakukan pembenahan-pembenahan gitu berkaitan akomodasi yang layak. Pak Wahyudi mungkin bisa cerita dulu berkaitan dengan bentuk kerjasamanya apa aja gitu, item-itemnya gitu. Apakah ada yang berbeda dengan Sabda atau sama gitu? Biar kita bisa lihat apa step-stepnya karena saya juga nggak terlalu tahu apa step-step MOU-nya. Ya, apa isi MOU-nya mungkin ya? Iya, apa isinya? Silahkan Mas Wahyudi. Langsung ditanggapi. Halo, Mas Wahyudi. Sambil menunggu Mas Wahyudi, mungkin saya mau kasih ini Mas Wahyudi dan teman-teman mungkin ya. Halo. Oke, maaf putus tadi. Oke, monggo Mas. Oke, gimana Mbak Dede? Ya, Mas Wahyudi, Mbak Dede tadi bertanya, isi dari MOU yang sudah ditandatangani itu apa, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti. Mbak Dede bisa merespon apa yang harus dilakukan ke depan. Gitu. Mungkin bisa diceritakan sekilas saja, Mas. Halo, Mas. Oke, mungkin Mbak Dede bisa direspon dari pertanyaan yang kedua dulu mungkin ya, terkait dengan apakah konsep yang ada di pengadilan negeri itu bisa diterapkan di pengadilan agama. Silakan Mbak Dede, sambil menunggu Mas Wahyudi. Siap. Oke, baik. Untuk pertanyaan apakah pengadilan agama bisa juga dilakukan hal yang serupa dengan pengadilan negeri tadi? Jawabannya pasti bisa gitu, karena Sabda tidak hanya dampingi pengadilan negeri, teman-teman, juga ada pengadilan agama, kemudian ada pengadilan tinggi, bahkan ada pengadilan tata usaha negara, juga pengadilan militer gitu. Jadi kami sedang mendampingi pengadilan-pengadilan, termasuk di luar pengadilan negeri, gitu ya. Jadi itu responnya untuk pengadilan agama. Berkaitan dengan regulasinya, bisakah diterapkan? Bisa banget Mas. Bahkan seperti
Mungkin yang nggak ada di pengadilan agama yang melalui SK Badilak itu hanya penilaian personal ya. Penilaian personal itu belum tercantum di sana, baru mengatur berkaitan dengan infrastruktur yang tersedia, apa sarpras yang harus disediakan ya, yang kemudian akomodatif atau bagi penyandang disabilitas. Penilaian personal ini bisa kita gunakan PP 39 untuk kita pakai juga di untuk mengadvokasi ke pengadilan agama. Dengan apa? Selain landasan itu kenapa? Logikanya gini. Kita menyampaikan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang cukup rentan dalam berbagai hal, termasuk bisa rentan dalam mendapatkan diskriminasi ketika mengakses layanan. Agar dia tepat guna layanan yang diberikan, maka penting sekali bagi penyedia layanan untuk mengidentifikasi kebutuhan dari penyandang disabilitas. Nah, bentuk identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas inilah yang bisa kita pakai dengan penilaian personal itu. Nah, penilaian personal ini memang di SK Badilak belum ada gitu ya, di SK 206. Tapi bisa kita advokasi sebetulnya untuk kita dorong bahwa ayo kita bahwa Pak Bu yang di pengadilan bahwa kita juga butuh ini, perlu ini untuk kemudian nanti pengadilan agama nggak bingung gitu ketika ada teman netra datang itu nggak bingung pakai apa nih, cuma dikasih misalnya ada braille, dikasih braille, padahal belum tentu braille itu dibutuhkan oleh teman netra. Misalnya mereka butuhnya adalah justru screen reader gitu, karena udah nggak belajar soal braille misalnya, atau udah lama banget belajar, jadi udah nggak belajar lagi braille, jadi sudah lupa misalnya ya. Nah, tentu saja agar tepat guna, memang sangat kita dorong agar ada penilaian personal. Bahwa bisa dilakukan advokasi soal pengadilan inklusif, bisa banget. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu saya mungkin gini Mas, saya nggak, karena kalau lebih konkret lagi, saya pikir ini harus di breakdown dari MOU yang teman-teman punya. MOU-nya isinya apa, itu penting ya. Isinya berkaitan dengan apa. Karena pasti teman-teman akan bergerak dari asistensi itu. Tapi kalau asistensi berkaitan dengan memang untuk asistensi akomodasi yang layak, maka teman-teman mungkin bisa berdiskusi dengan pengadilan membuat kayak kerja bareng gitu ya, antara pengadilan dengan komunitas. Misalnya bagaimana kalau ada kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, maka teman-teman komunitas bisa menjadi pendampingnya, bisa memberikan pendampingan gitu ya kepada suara saya terdengar dengan baik teman-teman? Baik. Oke. Lanjutkan. Oke, baik. Jadi satu menjadi pendamping, bisa menjadi pendamping bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Yang kedua kemudian mencoba teman-teman dengan berkala mengecek melakukan pengecekan pengecekan di pengadilan. Pengecekan ini bisa tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur gitu ya, bisa mengecek kami sebut memantau atau memonitoring gitu ya. Pertama mungkin menilai secara infrastruktur ada yang kurang nih A, B, C, D. Mungkin kita kasih waktu sampai 6 bulan ke depan gitu ya. Pak, mungkin kayaknya harus diperbaiki ini, kasih masukan dari pengecekan itu dikasih. Layanan apa yang mesti teman-teman anggap masih kurang dari layanan yang disediakan, bisa dilakukan semacam monitoring ke pengadilan. Oh, ini masih kurang layanan ini. Pak, udah ada braille belum? Belum. Oh, kayaknya udah ada gitu. Screen readernya belum ada. Oh ya wes, berarti screen readernya Pak boleh nggak dikasih bisa nanti disediakan gitu ya. Apalagi misalnya
toiletnya Pak masih buat muter itu susah gitu Pak. Kayaknya 2 toilet ini bisa nggak digabungin jadi 1 Pak gitu. Jadi kita ngasih insight, ngasih masukan, ngasih ide-ide yang memang kita lihat dari pemantauan kita masih ada yang kurang. Oh, mereka juga menyampaikan dari pemantauan kita lihat, oh Pak, apakah berkaitan dengan interaksi dengan disabilitas sudah dipahami oleh petugas pengadilan belum gitu ya. Kita bisa ngecek juga, oh ternyata belum banyak yang bisa berbahasa isyarat. Kita ajak teman-teman juru bahasa isyarat atau teman-teman tuli gitu ya, untuk teman-teman tuli mengajarkan ke petugas terkait dengan cara berinteraksi dengan teman tuli atau cara belajar bahasa isyarat misalnya gitu ya, sehingga teman tuli tidak disuruh pulang gitu untuk bawa pendamping. Ini penting sekali teman-teman untuk melihat, jadi memetakan situasi. Jadi teman-teman di komunitas pertama bisa melakukan pemantauan atau pemetaan situasi pengadilan atau layanan yang teman-teman lihat di tempat daerah teman-teman sendiri sudah sejauh mana gitu. Misalnya, oh ternyata ini A, B, C, D masih kurang segala macam. Berikan masukan sekaligus menawarkan. Bisa saja masukannya adalah masukan perbaikan, aksesibilitas, bla 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 bla, Ibu Bapak ini masih kurang, perlu ada A, B, C, D yang harus ditambahkan agar aksesibilitasnya terjamin untuk penyandang disabilitas. Yang kedua adalah berikan masukan berkaitan, oh Ibu Bapak jika misalnya masih bingung dengan cara memahami cara berinteraksi dengan disabilitas atau memahami isu disabilitas, kita bisa loh berdiskusi, kita bisa loh memberikan penguatan pemahaman kepada Ibu Bapak sekalian gitu ya. Dengan cara-cara begitu akan memberikan dampak gitu perubahan. Oh, selama ini Ibu Bapak ternyata berkaitan dengan sarana prasarana kok lebih banyak yang berkaitan dengan disabilitas yang fokus ke ragam tuli, netra atau fisik. Kalau mental intelektual kok nyaris nggak ada gitu misalnya. Oh, belum ada alat peraga nih, Bu. Oh, belum ada panduan berperkara yang sederhana bagi teman-teman disabilitas netra, gitu ya. Nah, bisa nggak Bu disediakan? Oh, gimana caranya? Wah, kami juga nggak tahu, kami cari dulu ke teman-teman misalnya. Itu bisa kita diskusikan gitu. Setidaknya teman-teman mengerti situasi dulu, situasi yang ada di pengadilan ya. Atau di tempat layanan yang teman-teman sedang dampingi gitu. Ngerti dulu apa persoalan yang sedang mereka hadapi, kebutuhan mereka apa, kekurangan mereka apa berkaitan dengan akomodasi lain, sehingga kita bisa ngasih insight. Oh, kita bisa bikin kayak rencana kerja bersama mereka untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Dari situ teman-teman akan bisa melihat capaian step by step dari advokasi yang teman-teman lakukan. Mungkin begitu Mas Tio yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih. Atau Mas Tio bisa nambahin juga? Sudah sangat lengkap rasanya yang disampaikan Mbak Dede. Oke, ada yang terkait dengan MOU tentu ke depan bisa melakukan penguatan dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, intinya bisa. Jadi konsep yang ada di pengadilan negeri itu bisa juga diterapkan di pengadilan agama. Karena tadi disebut ada PP 39 tahun 2020 itu mengikat semua lembaga penegak hukum. Dan juga tadi Mbak Didik sudah menyebutkan mengenai adanya surat keputusan Direktur Jenderal Peradilan Agama tentang pedoman layanan bagi penyandang disabilitas. Jadi sebetulnya bisa advokasi mengenai isu disabilitas dilakukan di pengadilan agama. Mas Wahyudi, sudah cukup jawaban yang diberikan oleh Mbak Dede atau ingin diperdalam lagi? Halo Mas. Oke, sepertinya masih terputus. Kalau begitu, saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang
Iya, Mas Oh Tio. iya, iya. Gimana Mas? Sudah cukupkah Iya. yang Di dalam MOU memang benar yang disampaikan oke. Mbak Dede tadi, kita sifatnya pendampingan untuk teman-teman seperti itu. Oke. Kita sifatnya pendamping gitu, pendampingan. Bila ada kasus-kasus teman-teman gitu, kita yang akan mendampingi di ranah nanti di pengadilan negeri gitu. Iya, iya. Oke. Berarti tadi sudah cukup ya jawaban yang diberikan oleh Mbak Dede ya, Cukup. Mas ya. Oke. Cukup. Iya, Oke. paham. Oke, kalau begitu saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan respon atau pertanyaan mengenai pemaparan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dede. Silakan teman-teman boleh melalui chat box atau membuka mikrofonnya dan berbicara langsung. Silakan teman-teman. Mas Tio, kalau belum ada, saya mau nambahin dikit aja untuk Pak Wahyudi tadi. Iya, silakan Mbak. Kalau misalnya menjadi pendamping. Oh ya, kemut ya. Oke, jadi kalau misalnya melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum atau yang berperkara gitu ya, mereka teman-teman gini, mungkin juga memastikan selain di pengadilannya ramah atau tidaknya layanannya, kita juga perlu memastikan soal kapasitas kita, gitu ya. Jadi peningkatan kapasitas, menguatkan kapasitas kita, gitu ya. Misalnya soal pendampingan dengan hukum, kita akan menjadi misalnya menjadi paralegal ya Mas Tio ya. Nanti Mas Tio bisa nambahin nih berkaitan dengan paralegal, misalnya untuk pendampingan. Ini bagaimana caranya kalau pendampingan mendampingi sebagai paralegal gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah menjadi paralegal kita akan menjadi misalnya konselor sebaya atau peer konselor gitu ya bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Apalagi kalau kasusnya kasus kekerasan nih teman-teman. Nah tentu saja apa nih yang masih kurang dari kita untuk kita dan apa ini yang perlu kita tahu misalnya ya, apa yang perlu kita tahu agar kita bisa memberikan pendampingan yang tepat gitu bagi teman-teman kita yang berhadapan dengan hukum, yang mengalami kekerasan apalagi gitu ya, sehingga nanti kalau pendampingannya kita bisa lebih ngerti gitu, lebih paham. Oh iya, saya sudah tahu step by step-nya dari awal saya ngerti kasusnya, kemudian saya dampingi sampai ke pengadilan, saya paham gitu misalnya. Nah, gimana itu teman-teman bisa memahami, butuh penguatan gitu. Oh, lembaga mana nih yang bisa kita diskusi bareng berkaitan dengan penguatan kapasitas. Nah, salah satu kan kayak hari ini ya, kita berdiskusi begini kan untuk menguatkan kapasitas gitu ya. Saling belajar untuk meningkatkan pemahaman kita. Itu bisa kita lakukan gitu. Atau misalnya, oh Mbak Sabda kan punya RCB ya, Rumah Cakap Bermartabat, bisa nggak ya nanti sekali waktu bisa ngisi berkaitan dengan isu konselor sebaya, menjadi konselor sebaya. Atau Mbak, kita bisa nggak menjadi diajarin oleh Mas Tio berkaitan dengan menjadi paralegal misalnya, itu bisa aja gitu. Kita bisa berdiskusi, bisa sharing itu sehingga kita tidak hanya kemudian keluar, tapi di dalam juga kita saling menguatkan, saling pengetahuan kita dapat, kita kemudian bisa lebih lebih maksimal dalam melakukan pendampingan baik ke pengadilannya maupun ke teman-teman disabilitasnya. Itu Mas Tio. Ya, makasih Mbak Dede, lengkap sekali. Ya, berarti ke depan mungkin kita belajar bareng-bareng lagi ini soal peer counselor atau konselor sebaya dan juga paralegal. Karena teman-teman yang ada di daerah mungkin ke depan akan mendampingi teman-teman penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Gitu. Atau mungkin juga penting untuk membangun sinergi dengan organisasi-organisasi yang lain yang ada di daerah. Organisasi advokat mungkin dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, adakah lagi yang ingin memberikan respon? Saya berharap
ada yang ingin memberi respon atau bertanya, boleh melalui chat box ataupun membuka mikrofonnya. Saya persilahkan. Ini ada 23 orang. Mas Tio Ya, Mbak, gimana? mengingatkan teman-teman untuk bisa mengisi presensi karena presensi baru 6 orang yang mengisi. Oke, teman-teman mohon untuk mengisi presensi yang sudah dilampirkan di kolom chat. Nanti teman-teman bisa mengklik linknya, kemudian mengisi link presensi. Ya, terima kasih Mbak Rini sudah mengingatkan. Nah, saya kembali. Apakah teman-teman ada yang ingin merespon apa yang disampaikan oleh Mbak Dede? Ingin memperdalam? Saya persilakan. Ada 23 orang di sini yang hadir. Siapa ini? Coba saya sambil lihat apa namanya yang hadir. Barangkali ingin memberikan. Siapa ini? Oke. Mbak, siapa ini? Dari PPRBM Solo mungkin ada yang ingin disampaikan kah? Atau teman-teman Blora hadir nggak ini ya? Ini ada DPM. Coba. Oke. Sambil saya. Oke. Halo teman-teman. Teman-teman DPM mungkin dari Blora. Kemarin kita di sana sudah bersama-sama mengadvokasi Pengadilan Negeri Blora, datang bersama melihat, kemudian sempat ngobrol-ngobrol juga. Barangkali ada yang ingin di dalam. Atau Pak Wahyudi boleh ngobrol atau cerita berkaitan kok bisa sampai ada kerjasama dengan pengadilan. Nah, ini praktek baik dari Sragen. Mas Wahyudi, silakan kalau ingin berbagi cerita. Ini pengalaman yang baik dan saya kira penting untuk dibagikan kepada teman-teman yang hadir. Iya, terima kasih Mas. Mbak Dede. Terima kasih atas wawasan ilmunya untuk layanan aksesibilitas. Harapannya kalau kami setiap unit instansi itu ada layanan disabilitas yang ramah, yang akses juga. Untuk ini kita melangkah satu poin untuk yang pengadilan negeri. Memang di dalam MUU kami juga mengukur kemampuan kami, Mbak Dede. Istilahnya yang kita libatkan ada dari yang Polri, hukum. Alhamdulillah di Sragen itu ada JPI-nya. Kemarin kita mengajak kerjasama dengan di dinas sosial. Ternyata di dinas sosial itu ada JPI. Ya, kapasitas yang ada itu kita masukkan di dalam MUU itu. Berarti yang kita belum mampu untuk memadai itu kita belum masukkan ke MUU itu. Nah, itu kan masih ada seperti perubahan ya di addendum gitu loh. Nanti kita akan kita sempurnakan dengan berjalannya penataan-penataan yang ada di pengadilan negeri sesuai kemampuan kami dalam melakukan pendampingan seperti itu. Itu, Mas Tio. Iya, Mas Wahyudi mungkin bisa diceritakan nggak dulu awalnya bagaimana sampai bisa mempunyai kerjasama dengan Pengadilan Negeri Sragen. Saya kira ini penting juga ini diketahui teman-teman. Yeah. Silakan Mas. Terima kasih Mas Tio. Ya karena kemarin kita dapat pelatihan dari Sabda itu ada yang kurang berkenan di hati saya, dalam arti di pengadilan negeri itu masalah akses itu masih ada yang perlu pembenahan. Makanya kita mempunyai asumsi bagaimana itu nanti ada pembenahan di waktu nanti ada kasus masalah pelayanan bisa ramah, dan nanti ada kasus dalam hukum itu ada pendampingan buat teman-teman seperti itu. Bahkan terus kami langsung audiensi ke dinas sosial dan juga ke kepolisian dan mengajak beberapa dari
advokasi gitu, psikolog itu untuk kita kerjasama, akhirnya mereka semua mau untuk menjadi relawan melakukan pendampingan khususnya teman-teman disabilitas yang ada di Sragen kayak gitu. Oke, Gitu Mas Tio. Iya, ya, berarti kerjasamanya sudah dengan pengadilan, psikolog tadi, Polri, dan juga ada relawan juga, gitu ya Mas ya, kurang lebih ya. Iya. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Iya. Iya, luar biasa. Ini satu praktek baik yang memang harus diceritakan di forum ini. Iya. Makasih Mas Wahyudi atas ceritanya. Iya. Oke. Ya, ini ada Mbak dari PPRBM. Mbak, boleh membuka mikrofon untuk menyampaikan apa yang diceritakan di kolom chat? Lebih enak untuk membuka mikrofon. Atau kalau tidak memungkinkan, maka akan saya bantu untuk... Oh ya, bisa. Monggo, Mbak. Maaf, karena memang saya ada double kegiatan. Mbak Isti. Mbak Isti. Mbak Isti PPRBM. Suaranya terputus sepertinya. Teman saya itu Mas Tio. Ya, Saya ini keluar sebentar. Sepertinya ya, kurang jelas suaranya Mbak. Mohon maaf. Suara Suaranya kurang jelas Mbak. Mohon maaf. Belum. Terputus-putus. Masih terputus-putus. Sudah ini sudah jelas. Oke. Sekarang oke. Silakan. Oke. Terputus lagi. Sepertinya. Halo Mbak. Oke, saya bantu bacakan saja kalau begitu ya Mbak ya. Oke, saya bantu bacakan saja. Oke. Ya, jadi Mbak Steve di kolom chat menuliskan pengalamannya, membagikan pengalamannya soal mendampingi kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Nah, yang didampingi adalah disabilitas intelektual, dan ketika proses penanganan kasus, aparat di kepolisian tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana harus berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual. Mbak Dede bisa merespon cerita ini, mungkin barangkali juga bisa berbagi cerita yang pernah ditangani oleh Sabda. Silakan Mbak Dede. Halo, saya kedengaran ya? Yuk, silakan. Oke, ini cerita terkait dengan anak disabilitas yang alami pelecehan, kemudian pelecehan seksual ya, melalui IT, di internet berarti ya, di sosmed gitu ya. Ketika BAP di kepolisian, ternyata memang polisi banyak yang nggak paham bagaimana harus menangani disabilitas. Mungkin memang mereka nggak paham karena kurang informasi tentang disabilitas. Disabilitas yang saya dampingi waktu itu disabilitas intelektual. Oke, Mbak, ini relate banget dengan apa yang sedang didampingi oleh teman-teman Sabda. Yang saat ini memang kami dampingin ada layanan kami namanya Rumah Cakap Bermartabat. Apa Mbak namanya apa? Rumah Cakap Bermartabat. Jadi Sabda Rumah Cakap Bermartabat. Oke. Biasa kami singkat jadi RCB. Jadi RCB punya layanan, ada layanan konseling psikologi, juga konseling hukum gitu, konsultasi hukum. Jadi kami mendapatkan kasus, gitu, menerima kasus, kasusnya terkait dengan kekerasan seksual gitu, perkosaan hingga hamil gitu pada perempuan, pada anak perempuan dengan disabilitas tulis sekaligus intelektual. Jadi dia ganda, grahita, dan itu persoalannya ketika di kepolisian
kasusnya nggak mengalami perkembangan karena persoalannya polisi menganggap ini anak korban selalu kesaksiannya selalu berubah-ubah gitu ya, keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah sehingga sulit untuk masuk ke tahap selanjutnya gitu ya, menaikkan status kasusnya itu. Nah, kami mengupayakan memang kalau dalam situasi ini kayak situasi yang general terjadi di Indonesia berkaitan soal pemahaman tadi Mbak, memang sehingga memang ada persoalan yang kami lihat terkait aparatur penegak hukum nih, APH ini memang soal isu disabilitas sangat sedikit sekali yang paham, bahkan nyaris tidak ada gitu ya yang paham isu disabilitas, khususnya di kepolisian misalnya. Kadang ketika kasusnya kompleks gitu, apalagi kedisabilitasnya kompleks itu juga sering. Nah, memang di sini advokasinya memang sangat perlu banyak hal nih, Mbak. Perlu kuat, perlu lebih bisa membuat kepolisian bisa paham. Nah, RCB kemarin kami mencoba menggunakan hasil pemeriksaan psikologi sebagai salah satu strategi untuk menjadikan HPP itu sebagai bagian dari akomodasi yang layak sekaligus juga bukti, ya. Jadi HPP itu biasanya dikeluarkan oleh lembaga lembaga pengadaan layanan yang punya psikolog tentu saja, psikolog klinis. Nah, HPP ini akan berfungsi untuk setidaknya walaupun secara legalitasnya ini masih biasanya polisi menggunakan visum ya, visum psikiatrikum ya. Tapi kita mau mendobraknya dengan menggunakan HPP, dan ini kalau di Jogja di teman-teman perempuan sering menggunakan itu. Pentingnya apa? Ini dalam hal akomodasi yang layak. Dorongannya adalah supaya kepolisian misalnya dalam kasus ini memahami dari HPP itu, dia memahami oh ternyata ini anak penyandang disabilitas intelektual. Menurut keterangan ahli, menurut psikolog, bahwa dia memerlukan beberapa hal untuk menjembatani kebutuhannya itu, gitu ya, hambatannya itu. Misalnya, berarti ketika pemeriksaan perlu disediakan yang namanya alat peraga misalnya. Disediakan sesuatu hal yang mungkin di luar dari kebiasaan kepolisian misalnya. Kalau misalnya menuliskan, dan ini kan sebetulnya di beberapa di unit PPA harusnya sudah ada gitu ya. Tapi kadang beberapa kepolisian merasa itu baru gitu. Menggambar, kemudian menyediakan kalender, menyediakan sesuatu yang membuat dia mengingat-ingat. Cara menyelidiki kasusnya pun mungkin akan tidak harus sekaku yang biasa dilakukan gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan korban gitu ya, dengan kedisabilitasannya itu. Nah, itu kami sedang mendorong itu, walaupun ini belum terlihat ya keberhasilannya Mbak ya, karena kepolisian ini lambat sekali. Dari lembaga peradilan yang sudah mulai menyediakan akomodasi yang layak, baru pengadilan gitu ya. Lembaga seperti kepolisian dan kejaksaan itu secara infrastruktur maupun layanannya belum. Jadi memang penting sekali kasih perspektif gitu ya ke kepolisian untuk menyampaikan ini Pak, ini kebutuhannya termasuk soal psikolog. Iya, ya betul sih Mbak. Waktu itu kan karena anaknya memang
dia itu dekatnya sama ibunya, dan waktu itu ibunya juga mau ikut mendampingi. Nah, sedangkan dia kalau dengan orang lain seperti pendamping, seperti saya sama Sakti Peksos waktu itu dengan Sakti Peksos juga mendampingi, itu aja nggak mau ngomong, sama ibunya aja nggak mau ngomong, apalagi sama kita. Nah, polisinya itu malah menyuruh ibunya itu untuk keluar dan minta didampingi oleh salah satu pengendara kita. Terus saya tegur, Pak, gimana sih? Anak itu kan dekatnya dengan ibunya, sama ibunya aja nggak mau ngomong, apalagi dengan kita. Saya bilang kayak gitu ke polisinya. Jadi biarkan ibunya yang ada di sana, mungkin dari ibunya nanti dia dari kepolisian bisa mengorek keterangan. Terus anaknya itu kayaknya terus karena kita memang kesusahan untuk mengorek untuk mencari si anak, karena dia ketika ditanya hanya diem dan diem, akhirnya dia keluar dari ruangan dan dia mencoba untuk mencari pelakunya itu dengan cara dia sendiri, dengan menghubungi nomor HP-nya itu sampai berkali-kali, ternyata pelakunya memang sudah ganti nomor gitu, Mbak. Iya, ini dalam hal advokasi kita masih punya jalan panjang. Iya. Jalan panjang untuk membuat lembaga peradilan kita lebih aksesibel. Jadi apa yang kita bahas hari ini, bagaimana kalau mulai kita terapkan di institusi seperti kepolisian dan kejaksaan gitu ya, berkaitan soal akomodasi yang layak. Memang polisi itu kami berkali-kali melibatkan kepolisian untuk terlibat gitu, dan itu masih ada kendala hambatan panjang gitu ya. Jadi ya itu tadi sih, mungkin memang kalau saya sih mungkin mereka memang nggak paham ya terkait dengan apa itu disabilitas, dan disabilitas itu ternyata kan jenisnya ragamnya banyak, kemudian bagaimana cara pendampingannya juga mereka mungkin juga tidak paham. Jadi mereka menyamaratakan saja ketika ada kasus-kasus seperti itu. Betul. Kadang bisa jadi jangan-jangan mereka pikir disabilitas fisik sama dengan disabilitas fisik. Iya, iya sih Mbak. Jadi memang jadi sebenarnya ada kasus kayak seperti itu banyak sih, cuman kadang dari pihak keluarga, dari pihak sekolah itu sering menutupi, dan mereka nggak mau di blow up, takut kalau nama sekolahnya jelek lah, nama keluarganya nanti seperti apalah seperti. Jadi memang itu yang kedua mungkin itu ya, edukasi ke keluarga itu sebenarnya penting juga ya. Jadi saya mengalami itu ketika akhir tahun 2020 itu ada kasus juga seperti itu, ketika kita mau bantu untuk untuk membawa ini ke ranah hukum, ke ranah hukum, akhirnya orang tua nggak berani. Malam saya sampai tunggu malam, jam 12 malam itu keluarganya WA saya, Bu, nggak usah dibawa ke ranah hukum, cukup kami saja yang nanti menyelesaikan secara kekeluargaan. Aduh, hati saya tuh kayak, aduh kok kayak gini banget sih. Ya, memang ada kebutuhan sistem dukungan ke keluarga, ke komunitas gitu ya. Komunitas juga. Nah, kalau misalnya tadi relate dengan pertanyaannya Pak Wahyudi, emang bagaimana komunitas juga menjadi pendamping keluarga korban misalnya ya, memberikan penguatan-penguatan gitu, karena kadang jalan damai dalam tanda kutip sering digunakan. Karena tadi khawatir nanti mungkin bisa jadi persoalan biaya, persoalan ancaman, persoalan ketidaktahuan atas keawaman atas isu lembaga peradilan itu. Terima kasih ya Mbak ya. Oke. Cukup Mbak. Cukup. Oke. Terima kasih Mbak sudah berbagi ceritanya Mbak Dede sama Mas Tio. Iya. Iya. Sama-sama. Iya. Memang hari ini kepolisian masih menjadi PR besar bagi kita semua. Tadi upaya yang dilakukan oleh Mas Wahyudi di Sragen cukup baik dengan menggandeng kepolisian, dan ini saya kira juga akan baik kalau teman-teman di daerah melakukan hal yang sama untuk kita bersama-sama membangun perspektif bagi aparat penegak hukum mengenai isu disabilitas. Berikutnya Mbak Dede, ada pertanyaan di kolom chat dari Mas siapa ini? Didik Rahmadi apa siapa ini? Ya, mengenai oke. Bentar, wait. Ya. Cek. Ya. Mas, ini melalui direct message. Bentar. Ya, siang. Oke, sekarang pertanyaannya adalah sekarang
bagaimana pendampingan terhadap anak disabilitas di daerah selain Sragen, gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian pemenuhan kebutuhannya di pengadilan, karena kadang dinas itu belum memenuhi kebutuhan yang bagi anak yang berhadapan dengan hukum ataupun non hukum gitu, kurang lebih begitu. Pertanyaan dari siapa? Mas Didik Rohmadi ini melalui direct message. Mas Didi sudah membuka mikrofonnya, boleh Mas? Oh ya, mungkin boleh cerita langsung ya Mas ya, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Didi Rohmat, asal juga dari Sragen, sama dengan Mas Wahyudi. Seperti yang saya tulis tadi di dalam chat, mungkin pengen mengetahui di daerah lain yang Sragen selama ini bagaimana menangani kasus anak yang disabilitas atau non disabilitas. Karena apa yang ditangani itu disabilitas itu belum setiap dinas ataupun yang lain itu ada bahasa isyarat yang atau pendukungnya. Saya sendiri hari ini juga audiensi dengan Dinas Pendidikan yang di Kabupaten Sragen terkait inklusi, sekolah inklusi dari anak sendiri. Tahun 2014 itu mungkin Sragen ada rintisan beberapa sekolah, tapi kenyataannya setelah saya cek di Dinas Pendidikan, mereka bahkan belum totalitas sekolah mana yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Yang itu yang pertama. Terus belum adanya himbauan secara khusus di masing-masing sekolah tentang inklusi. Jadi semua yang bertaraf bisa mengakomodir dari anak-anak yang mengalami disabilitas, itu yang pertama. Terus yang kedua, selama ini penanganan anak di kepolisian emang banyak kasus yang mangkrak. Saya sendiri dari Komnas Anak sekaligus pendamping anak selama ini menemui banyak rintangan. Salah satunya contoh ini yang kami alami, banyak kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan walaupun dengan fakta. Kasarnya gini, anak itu dicabuli dengan beberapa kali oleh orang dewasa, anak SD. Tapi ketika dibuktikan dengan visum, itu dengan dalih organ vital si anak itu tidak rusak. Makanya dengan diberi keputusan bahwa anak itu tidak bisa dibuktikan adanya kasus seksualitas anak. Itu banyak kita alami terhadap untuk penyelesaian kasus-kasus anak. Apalagi yang disabilitas. Disabilitas itu di masing-masing dinas ataupun yang lain belum bisa mengcover apa yang menjadi kebutuhan dari kita audiensi atau penyelesaian pengawalan terhadap anak. Itu makanya saya ingin mengetahui daerah-daerah yang lain ketika menghadapi dan mendampingi kasus anak itu seperti apa. Itu saja, terima kasih atas waktunya. Oke, makasih Mas Didi atas pertanyaannya. Mbak Dede bisa langsung merespon? Wah, Pak Didi, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat luar biasa pertanyaannya. Saya pengen sekali menjawab ini, tapi sepertinya kita bikin satu kali lagi, entah 2 minggu lagi atau seminggu lagi gitu, berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas, ya. Nah, dan gimana peran komunitas gitu. Jadi saya dan Mas Tio akan menghadirkan teman-teman Rumah Cakap Bermartabatnya Sabda untuk kemudian bicara sharing. Kita saling diskusi. Tadi juga sebetulnya sudah disinggung dikit tuh sama Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Dari PPRM. Mbak Isti. Ya, kok saya lupa. Dari Mbak Isti tadi. Jadi bisa akan kita lebih banyak karena hari ini kita akan bahas kok soal akomodasi yang lain di pengadilan dan gimana peran teman-teman untuk advokasi, ya kan? Nah, setelah lanjut mungkin setelah kita cari deh teman-teman, ayo inisiatif, boleh kok Sabda sangat senang berkontribusi atas menjadi ruang belajar kita bersama gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini bisa tidak terjawab, besok saya sudah catat pertanyaannya berkaitan dengan soal pendampingan anak karena Sabda juga membuka
rumah cakap bermartabat punya layanan itu yang memang spesifik mengurus itu, kita akan bahas sampai tuntas soal kekerasan pada perempuan dan anak dengan disabilitas dan bagaimana peran komunitas disabilitas. Gitu. Jadi kita akan bahas di situ, tapi jangan hari ini, Mas. Bisa. Oke, Jadi itu satu. Yang kedua, Pak Didit, oke, saya apresiasi pertanyaan. Mas Tio, ada Bu Maya juga sebelum kita kasih Bu Maya dulu. Gitu. Terima kasih ya Pak Didik. Kita akan kemudian diskusikan ini nanti. Ya, Bu Maya, iya. silakan Bu. Oh iya, Mas Tio, terima kasih Mas Tio, Mbak Dede. Ini ya tadi yang Mbak Isti yang mengenai beliau waktu itu pernah mendampingin anak dengan disabilitas intelektual ya, gitu. Ini di sini saya Ibu Maya dari Mutiara Grahita. Sebenarnya saya ingin ini juga dari segala apa yang saya pernah ikuti gitu ya Mbak Dede, Mas Tio gitu kan. Memang betapa banyaknya ternyata APH atau aparat penegak hukum yang memang masih belum banyak mengetahui gitu loh. Lika-liku mengenai disabilitas. Apakah bisa ya? Maksud saya itu ada pelatihan, karena saya juga sudah sering menyampaikan gitu kan di beberapa acara atau seminar, kalau melihat dari kasus gitu ya, betapa pentingnya memang seperti training atau pelatihan yang diberikan untuk APH. Jadi jikalau atau suatu saat mereka menghadapi kasus dengan anak disabilitas, mereka itu sudah Mbak, maksudnya udah cakap gitu loh, udah mengerti bagaimana memperlakukan disabilitas seperti itu. Karena kalau memang pernah sering saya sampaikan juga bahwa pendampingan itu memang sangat penting gitu loh. Bahkan dari awal kan gitu, apalagi juga anak-anak dengan disabilitas intelektual. Anak saya kan disabilitas intelektualnya Grahita ya. Terus kemudian kalau misalnya Grahita itu kan kayak menggunakan kalimat, cara berinteraksinya kan menggunakan kalimat atau kata-kata yang sederhana, kemudian memang harus sabar, berulang-ulang, terus kemudian kita juga menyampaikannya harus pelan-pelan, disertai dengan artikulasi yang jelas gitu kan. Bagi saya sebagai orang tua mungkin mengerti dan paham karena kita kesehariannya kita sudah udah tahu gitu Mbak. Tapi bagaimana dengan kemudian jika ke depannya misalnya ada anak-anak atau orang dengan disabilitas yang harus berhadapan dengan hukum gitu. Jadi kalau saya sih mungkin berharapnya ke depan itu juga semakin banyak APH atau layanan publik yang mereka juga bisa memahami gitu ya, atau bisa diberikan training atau pelatihan gitu Mbak. Jadi supaya kedepannya juga lebih maksudnya segala sesuatunya memang benar-benar bisa aksesibilitasnya juga bagus gitu. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Dede, Mas Tio. Terima kasih. Terima kasih Bu Maya. Ya, Bu Maya. Iya, bagus sekali Bu pertanyaannya. Jadi intinya Mbak Dede, mungkin atau tidak kita melakukan peningkatan kapasitas atau pelatihan mengenai interaksi dengan disabilitas, tadi khususnya disabilitas intelektual, karena Bu Maya adalah ibu dari anak disabilitas intelektual. Mbak Dede, saya persilahkan. Siap Bu Maya, terima kasih. Ya, ini menjadi PR kami Sabda untuk gimana melakukan training spesifik ya Bu ya, berkaitan dengan pemahaman berkaitan isu disabilitas baik ke kepolisian maupun baik kepada keluarga disabilitas ya.
biasanya yang sering didampingi itu adalah teman-teman intelektual. Ada juga yang bisa mandiri. Agar bagaimana sih, khususnya dari sistem dukungan yang kuat, yang kemudian juga tidak mengobjekkan difabel intelektual itu sendiri gitu ya. Bu Maya ini adalah salah satu orang tua dari anak dengan disabilitas intelektual yang cukup sangat gigih gitu ya, memperjuangkan isu-isu disabilitas intelektual gitu. Memang penting Bu, saya lihat memang kami lihat juga sangat butuh banget teman-teman dari keluarga dari penyandang disabilitas intelektual untuk memahami kebutuhan-kebutuhannya bahkan dari anak dengan disabilitas intelektual. Kadang orang tua banyak juga ada keluarga gitu ya, yang memang apa ya, belum mau serius gitu mempelajari isu intelektual gitu. Padahal mereka dalam beberapa kasus termasuk dengan kasus yang berurusan dengan hukum banyak sekali mengalami kesulitan. Nah, kesulitan ini bahkan bisa jadi akan dipersulitkan oleh keluarga jika keluarga nggak paham. Misalnya tadi ceritanya Pak Bu Isti bahwa tiba-tiba diberhentikan proses hukumnya karena dianggap ribet. Udahlah anak dengan udah apa dibilang bahasanya sering dibilang udah bodoh gitu ya, difabel gitu. Kena persoalan hukum pula, merepotkan banget ya keluarga. Jadi stigma-stigma itu kemudian sering digunakan untuk menghentikan proses hukum gitu ya. Aduh jangan bikin ribet lagi dah gitu. Sering ada cara-cara pandang keluarga begitu terhadap anak dengan disabilitas, apalagi intelektual. Nah, parahnya ketika kalau kasusnya kasus kekerasan seksual misalnya ya, atau kasus kekerasan misalnya, itu bahaya sekali ketika dia tidak mendapatkan dukungan gitu. Justru mendapatkan represi dari keluarga itu sangat tidak kita inginkan bersama gitu ya. Saya setuju dengan Bu Maya bahwa penting Mas Tio kita ke depan nanti bisa melakukan ini. Saya pikir gini Bu, dan ini tidak hanya untuk Bu Maya atau Mas Didi tadi ya diskusinya, atau teman-teman yang lain dari Sragen. Monggo teman-teman bisa, kemudian kita bisa saling sharing, memberikan usulan, ide, Mbak boleh nggak Mas, boleh nggak kita bikin diskusi berkaitan dengan A, B, C, D gitu ya, berkaitan dengan isu disabilitas. Sabda senang sekali karena ini adalah bagian kami berharap kami dapat berkontribusi atas menjadi ruang belajarnya teman-teman. Jadi kita bisa belajar bareng. Mungkin ada hal yang tidak kami ketahui ya, kita bisa belajar bareng gitu. Mungkin karena pandemi ini Zoom mempersatukan kita biar jauh, tapi kita bisa bikin ruang ini dan monggo mari kita manfaatkan itu. Berkaitan dengan tadi dengan pelatihan yang Bu Maya usulkan, sangat senang Bu, nanti bisa kapan-kapan kita bisa diskusikan itu, termasuk juga gimana sih ngobrolin strategi untuk tadi yang sudah dimulai oleh teman-teman dari Sragen, bahwa gimana mengadvokasi kepolisian gitu ya, agar kasus yang seperti Mbak Isti ceritakan tadi atau Mas Didi ceritakan tadi tidak berulang lagi gitu, atau bisa ada pemahaman baik dari komunitas, keluarga, atau dari pihak lembaga peradilan. Begitu Mas Tio. Ya, makasih Mbak Dede. Berhubung kita ternyata diskusi sudah hampir 2 jam. Saya dengan sangat terpaksa harus menutup sesi kita yang sangat menyenangkan hari ini. Saya pribadi belajar banyak hari ini dan teman-teman tidak perlu khawatir, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Dede tadi. Kita ke depan berharap akan mendapatkan usulan juga dari teman-teman mengenai isu atau topik apa yang ingin didiskusikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kami sangat terbuka dengan hal itu dan lebih dari senang untuk melakukan itu. Mungkin sebelum sesi ditutup, sebelum sesi saya tutup, bolehkah saya meminta bantuan Mas Mario untuk mengambil gambar? Kita foto bersama dulu sebelum sesi saya tutup.
Bapak Ibu, teman-teman semua, mohon untuk mengaktifkan kameranya. Yang tidak ada masalah koneksi, saya mohon untuk mengaktifkan kameranya. Mas Mario, silahkan. Ya, oke, baik. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan siang hari ini. Dan sebelum menutup, kita akan melakukan foto bersama. Mungkin saya akan berikan waktu sekitar 30 detik ya untuk teman-teman yang berkenan untuk membuka kamera. Oke, baik. Saya izin untuk mengambil gambar ya. Sebentar. Oke, pengambilan gambar, karena ini pesertanya tidak terlalu banyak ya, saya pengambil gambarnya hanya 1 kali saja. Ya, saya akan mengambil gambar 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Mario. Ya, selesai sudah sesi kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Dede yang sudah memberikan pengantar hari ini, Mbak Lia dan juga Mbak Sari yang sudah membantu kita untuk menerjemahkan menjadi penerjemah bagi teman-teman tuli, dan tentu saja teman-teman semua audiens yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Jangan khawatir, lagi-lagi ini kalau olahraga mungkin baru pemanasan. Kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya, dan pasti kami akan menjangkau dan menginfokan kepada teman-teman semua. Saya Tio Wicaksono, saya mohon maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan ketika membawakan kegiatan hari ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lain kesempatan teman-teman semua. Sore. Terima kasih teman-teman. Ya, makasih banyak. Semoga Sama, ada Mbak usulan Dede. lagi ya, kami tunggu. Ya. Izin live. Je, Bu. Monggo.